Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Kristus, kita berjumpa kembali pada acara menyapa hari ini. Salam. Pada perjumpaan kita kali ini, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema korban iri hati. Marilah kita membacakan firman Allah dari Kejadian pasal 4, ayat 4 dan 5. Bunyinya demikian, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudara di dalam Kristus, pada bagian pertama ini kita mulai merenungkan dengan tema korban iri hati, yaitu korban iri hati pertama di dunia, yaitu Habel menjadi korban iri hati Kain, saudaranya sendiri. Iri hati adalah rasa tidak senang kepada kelebihan orang lain. Iri hati merupakan dosa yang sangat merusak banyak relasi. Dia bagaikan api yang terus berkobar dan menghanguskan tanpa ampun. Dia bagaikan air panas yang mendidih, sangat panas. Yakobus menyebutkannya di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Banyak orang menjadi korban daripada iri hati. Iri hati perorangan atau kelompok. Mungkin ada di antara kita yang sedang menderita oleh karena iri hati seseorang atau kelompok yang lain. Habel, korban iri hati daripada kakaknya sendiri. Dua bersaudara ini satu ayah dan ibu. Tidak ada masalah pribadi. Mereka masing-masing bekerja sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat mereka. Dan mereka juga sama-sama mempersembahkan korban kepada Allah sesuai dengan hasil pekerjaan mereka. Allah yang Maha Tahu sampai ke dalam hati. Habel diterima oleh Tuhan dan persembahannya juga berkenan kepada Allah. Sedangkan Kain tidak diindahkan oleh Allah. Demikian juga persembahannya tidak berkenan kepada Allah. Inilah yang memicu iri hati daripada Kain. Dikatakan tadi bahwa lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Melihat korban persembahan adiknya, Kain menjadi sangat marah, iri hati. Iri hati terus mendendam, berkembang, sampai berniat jahat dan ingin membunuh adiknya. Tipu muslihat dirancang. Dia ajak adiknya Habel pergi ke padang. Dan di tengah-tengah padang itu, dia memukul adiknya dan membunuh. Saudara-saudara sekalian, seandainya kita hadir pada peristiwa itu, mungkin kita berteriak, Kain, stop! Apa dosanya? Dan yang paling kita bisa rasakan,
teriakan daripada Habel. Mungkin dia berkata, apa dosaku? Mengapa engkau memukul aku? Mengapa engkau tega membunuh aku? Dan dalam peristiwa itu, Allah pun tidak mendiamkan. Allah langsung bertanya kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Tapi Kain tidak mau jujur, tidak mau bertanggung jawab. Apa sebenarnya yang membuat Kain menjadi iri hati kepada Habel? Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini adalah masalah relasi dengan Allah. Allah sudah tahu bahwa memang Kain ini berasal dari si jahat. Segala perbuatannya jahat. Inilah sebabnya kejahatan sudah menguasai hati daripada si Kain. Ketika korban adiknya diterima oleh Tuhan, ia tidak senang. Ia juga tidak belajar mengoreksi diri. Ia tidak belajar apa kelebihan daripada adiknya yang dapat dipelajari. Juga tidak. Apalagi memuji adiknya. Iri hati telah merasuk ke dalam hatinya. Iri hati adalah bagaikan racun yang mematikan. Dan inilah yang terjadi kepada Kain. Habel menjadi korban. Ketika iri hati menguasai hati daripada Kain, dia tidak ingat lagi kepada Tuhan. Dia tidak menghormati Adam dan Hawa sebagai orang tuanya. Dan ia tidak ada lagi kasih sayang kepada adiknya sendiri. Apapun dihancurkan, dilenyapkan. Iri hati telah mengakibatkan yang sangat menakutkan. Setelah ia melakukan itu, ia menjadi sangat takut sendiri. Rasa bersalah terus menghantui dia. Dan di hadapan Allah, Allah tetap menuntut dan meminta pertanggungjawaban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kedua bersaudara ini menggambarkan manusia dari zaman ke zaman. Yang satu baik dan tulus, yang lain jahat dan penuh kejahatan, dikuasai oleh setan dan iblis. Peristiwa Kain dan Habel dapat menjadi peringatan bagi setiap kita, supaya kita hati-hati, supaya kita waspada. Iri hati adalah sangat kuat untuk menaklukkan manusia, untuk merusak hubungan manusia dengan Allah, bahkan untuk merusak hubungan relasi dengan siapapun. Kita harus waspada, supaya jangan kita pernah membiarkan iri hati di dalam diri kita. Itu sangat berbahaya. Sekaligus juga menjadi motivasi dan penghiburan kepada kita, supaya dalam hidup ini teruslah memiliki hidup hati yang tulus dan hidup yang takut kepada Allah. Itulah yang berkenan kepada Allah. Kiranya renungan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dan pada video berikut, kita akan merenungkan korban iri hati yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita dalam keadaan apapun dan memberkati kita. Amin.